Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya. Semoga semuanya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, amin. Dan juga mari kita semua selalu memperbanyak rasa syukur kita. Apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapatkan, dengan kita bisa bersyukur, berarti kita akan menjadi orang yang berbahagia. Dengan begitu, karena kita bahagia, insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki yang lebih dan lebih lagi. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Ipung. Dan saya sampaikan terima kasih Mas Ipung karena telah selalu setia menjadi pendengar Dongeng Tengah Malam. Bahkan sebelum Pak D ada channel sendiri ya, Mas Ipung ini sudah mendengarkan waktu itu di podcastnya Mas Arga ya, podcast Pagi Horor. Sekali lagi terima kasih Mas Ipung. Kali ini Mas Ipung mau berbagi cerita pengalaman pribadinya waktu masih SD sekitar kelas 4 lah. Tahun 99-an. Dan ini dikasih judul sama Mas Ipung Si Manis dari Jembatan ya. Tapi sebelum ke ceritanya saya ingatkan dulu bagi sedulur semuanya yang belum subscribe Dongeng Tengah Malam, monggo di subscribe dulu, jangan lupa like-nya dan juga komentarnya. Yang di Spotify monggo di follow dulu Dongeng Tengah Malam supaya tetap bisa mengikuti cerita dari Pak D Alvan. Baiklah, kita langsung ke ceritanya dari Mas Ipung ini. Pengalaman yang mau diceritakan sama Mas Ipung adalah jadi yang Mas Ipung alami waktu itu pulang dari mengaji di musola dekat rumahnya. Kalau jaraknya kira-kira jarak rumah ke musolanya itu lebih kurang 100 meteran lah. Karena dulu kalau Mas Ipung mengaji itu dimulai dari habis sholat maghrib sampai sholat isya. Dan banyak juga teman-teman sebayanya Mas Ipung ya yang ikut mengaji di musola tersebut beramai-ramai. Tapi sebelum ke kejadian yang dialami ya, Mas Ipung ini mau menceritakan balik atau flashback sebelum adanya musola tersebut berdiri yang tempat ngajinya Mas Ipung tersebut. Dekat di area itu memang dulunya itu terkenal sebagai tempat prostitusi. Nah, sebelahnya persis itu ada jembatan Sungai Mati. Dan di samping jembatan persis itu ada pohon beringin besar. Menurut cerita warga di situ, itu memang terkenal angker di tempat itu. Banyak warga yang sering diganggu penampakan makhluk halus ya, seperti pocong, kuntilanak, dan lain-lain lah di tempat tersebut. Dan menurut cerita warga sekitar, memang pada akhir tahun 90-an tempat lokalisasi tersebut digusur atau dibubarkan. Karena apa? Karena ada kasus pembunuhan, itu seorang wanita pekerja PSK ya yang mati dibunuh di tempat itu. Dan mayatnya itu ditaruh atau ditinggal di dekat jembatan tersebut. Nah, sejak kejadian itu mungkin saja ya hal ini dimanfaat oleh jin yang sering mengganggu dengan menyerupai sosok manusia korban pembunuhan tersebut untuk menakut-nakuti warga yang ada di sekitarnya. Setelah kejadian itu ada beberapa warga yang melihat memang sosok wanita tersebut berdiri di dekat jembatan di bawah pohon beringin. Itu melambai-lambai memakai lekton. Istilah orang Jawa di sana itu ya, bajunya itu yang kelek keton, itu kelek
apa itu ketiaknya kelihatan. Jadi bajunya itu berwarna ketat warna merah, rambut khas panjang mengembang ala tahun 90-an lah. Lantas yang melihat sosok itu tentu saja kan ketakutan ya, dan langsung berteriak-teriak, setan, setan. Dan tentu saja itu kan membuat geger warga di daerah situ ya. Makanya berkembang cerita-cerita bahwa di situ tuh tempatnya angker, yaitu tadi ada penampakan tadi. Selang beberapa bulan di dekat bekas tempat tersebut, oleh warga sepakat mau dibangun musola. Lah di musola itulah dulu waktu masih Ipung kecil tuh tempat mengajinya. Memang banyak teman-temannya Mas Ipung yang bercerita bahwa kalau di jembatan samping musola itu angker, sering diperlihatkan penampakan dan sosok yang sering menampakkan diri itu oleh warga disebut si manis penunggu jembatan. Nah, di jembatan itulah kejadian yang dialami sama Mas Ipung ini. Waktu itu jam sudah menunjukkan waktu mulai maghrib. Otomatis Mas Ipung ya berangkat mengaji lah. Namun sore itu memang mulai sore sebelum maghrib itu hujan deras. Memang cuacanya lagi musim hujan ya. Jadi banyak teman-teman maupun warga yang tidak ikut sholat berjamaah karena memang hujan deras tadi ya. Tapi meskipun hujan deras, Mas Ipung ini masih tetap berangkat untuk mengaji. Dan benar saja waktu datang ke musola hanya ada Mas Ipung dan satu temennya itu sebetulnya namanya Aris ya, yang datang untuk mengaji. Sedangkan teman-teman lainnya nggak ada yang datang, jadi hanya mereka berdua aja, Mas Ipung sama Aris ini. Tapi mesti cuma 2 orang ya, tetaplah mereka itu mengaji bersama Pak Ustadz sampai selesai mengaji itu kan sampai waktu isya ya. Selesai mengaji langsung ikut jamaah sholat isya. Dan selesai sholat berjamaah, alhamdulillah ternyata hujannya sudah mulai reda. Jadi cuma masih ada gerimis kecil lah. Kalau dibilang jam ya sekitar pukul 7:30 atau 19.30. Memang terasa kayak malam. Karena apa? Jalanannya waktu kan sepi sekali. Karena kayak maklum lah habis hujan ya. Makanya tidak kelihatan seorang pun yang lewat atau nampak di jalan. Makanya karena hujan mungkin banyak orang yang malas keluar, walaupun ini sudah mau reda ya, tinggal gerimis saja lah. Jadi terasa sepi sekali di jalanan waktu itu. Lah, rumahnya Mas Ipung ini memang kebetulan melewati jembatan tersebut. Sedangkan temennya Aris itu enggak. Makanya jadi hanya Mas Ipung sendiri nanti akan lewat di jembatan tersebut. Bahkan Aris temannya itu sempat ngeledek sama Mas Ipung ini. Awas, hati-hati lewat jembatan, nanti ketemu mbak-mbak cantik lo ya. Langsung Mas Ipung, hus, jangan ngomong sembarangan, nakut-nakutin. Karena mendapat ledekan dari temannya itu, otomatis Mas Ipung kan jadi berpikir gitu loh. Dalam hati pun masuk sampai merasakan, duh, jadi takut nih pulang sendirian. Tapi nekat sajalah pulang. Gimana, apa emang nggak pulang kan ya pasti pulang lah. Sebenarnya ada jalan lain sih, tapi jalannya itu muter. Jadi kalau mau lewat jalan lain itu ya cukup jauh jalannya itu. Padahal kalau dari musola nyeberangi jembatan itu kan rumahnya lebih kurang 100 meteran lah. Ya kan nggak terlalu jauh lah. Jadi sama Mas Ipung diputuskan ya udah lewat jembatan saja daripada jauh-jauh muter.
apalagi kan suasananya masih gerimis, walaupun gerimis kecil, sambil perasaannya ya agak-agak takut lah, apalagi diledek sama temannya Aris tadi, otomatis kan kepikiran. Ya berjalanlah Mas Ipung ini untuk pulang lewat jembatan tersebut. Begitu mendekati jembatan tersebut, pas mau lewat jembatan, bener saja, agak jauh sekitar mungkin 10 meteran ya, Mas Ipung ini melihat ada penampakan sosok. Awalnya sih nggak terlalu jelas seperti orang tadi, tapi begitu semakin dekat, Mas Ipung semakin jelas di situ ada sosok seorang perempuan itu dengan tangan melambai-lambai berdiri di dekat jembatan tersebut, dan baju yang dipakai itu adalah baju ketat warna merah, persis kayak sosok yang diceritakan, sosok perempuan yang sering diceritakan sama orang-orang di kampung tersebut, di sekitarnya. Melihat itu ya bisa dibayangkan ya, Mas Apo yang tentu saja kaget bercampur takut itu berdiri di situ sampai karena kagetnya ya, Mas Ipung ini mematung di situ, gemetar dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang lebih membuat Mas Ipung lebih takut lagi, lebih merinding lagi adalah sosok itu nggak tahu berjalan atau gimana. Mas Ipung kan jadinya nggak, kok yang dikonsentrasikan takut gitu loh. Yang pasti nggak tahu berjalan atau apa, itu pelan-pelan itu mendekati Mas Ipung. Sampai begitu dekat, sosok itu sepertinya berbicara sama Mas Ipung itu. Mas kecil, sini mas, sini ikut yuk, ikut. Lah, anehnya otomatis karena berbicara, akhirnya Mas Ipung kan walaupun takut kan kebiasaan toh, kita kan dibiasakan memperhatikan orang yang sedang berbicara, siapapun itu. Karena kebiasaan, walaupun ada sosok yang menakutkan berbicara, otomatis Mas Ipung kan memperhatikan. Yang diperhatikan kan pembicaraannya dan otomatis kan wajahnya. Anehnya katanya Mas Ipung, dia itu berbicara tapi bibirnya itu tersenyum rapat. Nggak seperti orang kalau orang berbicara kan mesti mulutnya agak buka ya, seperti orang berbicara ya. Lah, yang dilihat Mas Ipung tadi mulutnya itu tertutup rapat sambil tersenyum. Dan anehnya juga, Mas Ipung tuh mendengar jelas bahwa sosok itu berbicara dengan Mas Ipung. Memang aneh, tapi itu kenyataannya yang dilihat Mas Ipung. Dalam hati Mas Ipung karena saking ketakutannya, tentu saja kan sambil berdoa membaca yang bisa lah ayat suci Al-Quran yang dihafal sama Mas Ipung ini. Setelah karena saking takut yang bacanya kan bener-bener sangat-sangat mendalam, maksudnya di dalam hatinya membacanya itu. Dan alhamdulillah setelah membaca beberapa ayat tersebut, sebelum sosok itu lebih mendekat lagi ke arah Mas Ipung, kaki-kakinya Mas Ipung itu bisa digerakkan kembali. Dan begitu sudah mulai bisa bergerak, Mas Ipung langsung lari sekencang-kencangnya melewati depan sosok itu. Dan larinya bisa dibayangkan ya, orang ketakutan ya. Kalau orang bilang lari yang nggak terasa apa ya, kesetanan lah istilahnya, lari kesetanan ya, saking cepatnya, secepat-cepatnya lah supaya sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, Mas Ipung ini langsung masuk ke kamar dengan napas ternganga tuh tentunya ya, karena lari sekencang-kencangnya. Sambil terengah-engah seperti Mas Ipung juga berpikir, masih bingung dengan kejadian barusan.
Karena kan secepat kilat gitu loh. Begitu melihat kan langsung lari, nggak berpikir berapa lama itu. Bahwa itu benar-benar terjadi apa cuma mimpi gitu loh. Sempat sampai berpikir seperti itu. Tapi Mas Ipong merasakan benar bahwa tadi itu benar-benar nyata dia melihat sendiri. Dan kejadian itu adalah merupakan pengalaman pertama Mas Ipong. Dan alhamdulillah katanya sampai saat ini tidak pernah lagi mengalami hal-hal semacam itu. Itu tadi pengalaman dari Mas Ipong ya. Pengalaman yang benar-benar membuat bulu kuduk berdiri nih, merinding pastinya ya. Terima kasih Mas Ipong atas kiriman ceritanya. Kalau mungkin ada mengalami kejadian lagi bisa diceritakan lagi di sini ya, di Dongeng Tengah Malam. Oh ya, kepada sedulurku semuanya yang mungkin ada share cerita ke Dongeng Tengah Malam bisa kirim via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo bisa dikirim di situ. Juga saya sampaikan terima kasih kepada sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Semoga para sedulurku semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dilimpahkan dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe monggo sedulurku subscribe dulu. Yang di Spotify monggo di follow dulu Dongeng Tengah Malam. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.